Tapi nggak ditutup mata. Waktu yang sama Isa Daud sempat tutup mata, tapi saya waktu itu ngerasa Allah ini kayaknya untuk sensasi dia aja supaya mendebar-debarkan wartawan. Kadang-kadang kan dia suka, menurut saya Isa Daud ini suka show of force dia kan. Bagi saya karena di game lain kita nggak pernah ditutup mata, baru di Isa Daud ditutup mata. Apa maksudnya? Karena kita merasa nggak jauh dia bawa jalan. Dia bilang bagi kami musuh itu bagi kami sipil bisa menjadi musuh kalau dia melawan GAM gitu. Sangat menarik ya kalau kita mengupas satu-satu kasus, mungkin akan banyak lagi kasus-kasus yang serem-serem kayak. Pernah sih kakak masuk ke camp GAM, ke hutan misalnya ada di camp Aceh Raya kah, atau camp di Aceh lain? Ya, yang pernah yang betul-betul ikut mereka di dalam hutan nggak pernah meliput. Nggak di dalam hutan nggak pernah, yang artinya ngikutin pasukan mereka. Pasti kita kalau ada janji wawancara, kita ketemu di satu tempat, nggak pergi ke hutan pure, pasti di dekat desa-desa. Pernah Isa Daud, atau tuh pernah Isa Daud, pernah itu juga di kebun-kebun sawit kami dibawa, kami nginep sama dia malam-malam. Di mana tuh Kak? Di Perlak. Di Perlak. Waktu itu kalau yang sama siapa? Sofian Daud, juru bicara GAM Aceh. Iya. Waktu itu di Inisam. Nah, waktu itu kami juga pertama kali melihat Muzakir Manaf. Waktu itu dia masih panglimanya Paseh. Belum jadi panglima GAM ya. Tapi dia orangnya pendiam, menyendiri waktu itu. Kalau itu juga berada di desa yang agak jauh. Jadi kalau yang pernah ikut milad terakhir itu di mana ya? Di Matang Lumpang. Biren. Nah itu kami sempat dinapin kayaknya agak-agak pinggir hutan karena kami udah sampai maghrib. Jadi kami dinapin di satu pondok, mungkin di kebun-kebun ya. Karena ada sungai, kami sempat mandi di sungai itu. Baru besoknya ikut milad GAM, tapi nggak jauh dari desa sih. Pasti desa-desa pinggiran hutan kali. Bagaimana Kak? Tadi saya tertarik ya karena udah almarhum juga seorang Isa Daud ya. Bagaimana Kakak jumpa sama Isa Daud? Ada perantaranya atau gimana? Atau Isa Daud sendiri? Itu ada peristiwa kelompoknya Isa Daud itu menculik anak-anak sekolah sama beberapa kecil. Waktu itu ada ini juga. Nah, jadi kami klarifikasi penculikan dia terimalah rombongan wartawan. Waktu itu saya ada pergi menghoteli TVRI. Nah, itu kadang-kadang agak lucu juga, saya menolak kerjaan teman saya. Kadang-kadang nakal juga sih. Kita, jangan gitu loh, tunggu, coba atur dulu. Kadang-kadang wartawan ini sampai intervensi gitu, seharusnya kita ngambil jarak, seharusnya tidak masuk ke wilayah mereka. Mau dia atur kayak apa tuh para tawanan, terserah dia. Tapi entar benderanya belum nampak, jadi kita ya Allah, seharusnya nggak kayak gitu setahu saya sih. Tapi ya gitu kadang-kadang nakalnya kita ya demi dapat gambar bagus gitu ya kan. Ya itulah biasa. Gimana sih si Isa Daud dulu Kak? Saya tuh yang pernah ya diganteng. Ganteng tinggi gitu. Dan saya tahu sepatu dia mahal. Karena dia cerita sepatu saya ini 3 juta. Dulu 3 juta? 3 juta buat frame dia pakai. Bilang, tunggu, gimana dapat banyak uang bisa beliin? Dia bilang dia pakai baju celana jeans, kemeja, perlente lah, kan rapi orangnya kan. Nah, itu kesan saya. Dan dia ngomongnya bagus, berisi. Dan dia punya visi misinya jelas, bahwa dia clear bahwa konflik Aceh ini karena ketidakadilan dan lain-lain. Walaupun kami mengkritik, terutama waktu itu saya lagi nulis waktu itu, saya menulis dia waktu itu untuk tulisan saya di surat dari gedung dipantau. Karena penculikan yang dia lakukan, malah saya mengkritik penculikan dia terhadap orang-orang sipil. Dia bilang bagi kami musuh itu
bagi kami sipil bisa menjadi busuk kalau dia melawan GAM gitu, menjadi mata-mata. Ini jadi rata-rata dicurigai jadi mata-mata mereka, anak-anak sekolah, bahkan ada anak SMP satu orang. Kakak masuk dalam negosiasi, kalau nggak salah saya Isa Daud juga menawan wartawan Ersa Siregar sama. Waktu itu saya udah nggak. Oh, udah nggak lagi ya? Kejadian Bang Ersa ditawan, saya udah berhenti jadi wartawan. Oh, udah berhenti dah kakak ya? Kalau nggak salah kelompoknya Isa Daud juga kayak yang ini ya. Oke. Ya, itu dia habis menculik, makanya saya kritik banget dia. Ya di dalam konteks kita wawancarain secara independen sebagai wartawan, kita berhak mengkritik karena kita juga nggak bisa diam dong kalau dia melakukan ketidakadilan kan. Dia menculik sipil soalnya, terus dari mana Anda tahu bahwa dia itu pengkhianat, misalnya cuak dan lain-lain. Kami melakukan interogasi dan lain-lain. Tapi nanti dilepaskan nggak? Dilepaskan lagi yang penculikan? Saya nggak tahu, tapi kabarnya dilepasin atau nggak tahu. Berarti nggak dapat informasi lagi yang diculik itu ini ya? Sebagian anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan. Itu kakak di Perlak itu di sawit-sawit kayak gitu wawancaranya? Itu diterima ada perantaranya juga? Oh iya, kami selalu misalnya kok kami bilang anak IT-nya ya. Oh, anak IT-nya. Anak IT-nya nanti kami janjian, biasanya sering ketemu di masjid. Di masjid. Kalau dulu di Daya. Daya itu enggak banyak anak IT-nya itu ya dulu. Nah, di masjid lah kita ketemu, nanti ada yang kami berhenti situ nunggu, nanti ada yang jemput. Karena orangnya udah tua gitu, kayak tengku udah tua, kayak yang gitu. Oh nggak anak-anak tuh, udah tua juga. Kemudian sepeda butut, Honda butut, nanti dan jemput kami dibawa ke desa terdekat, diperiksa lagi semua tas kami, baru kemudian kami dibawa lagi pindah nanti pada akhirnya ketemulah beliau ini. Tapi nggak ditutup mata kan? Waktu yang sama Isa Daud sempat tutup mata, tapi saya waktu itu ngerasa ini kayaknya untuk sensasi dia aja supaya mendebar-debarkan wartawan. Kadang-kadang kan dia suka, menurut saya Isa Daud ini suka show of force dia kan. Bagi saya karena di GAM lain kita nggak pernah ditutup mata, baru di Isa Daud ditutup mata. Apa maksudnya? Karena kita merasa nggak jauh dia bawa jalan, karena kita tahu ini berapa jauh jalannya, jalan kakinya ya kan. Alah, dia sensasinya jadi anak-anak, kadang-kadang mungkin anak buahnya juga sih untuk nakut-nakutin wartawan.